Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 905121099. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Adapun materi yang akan dibahas yaitu instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia meliputi A. Pengertian kebijakan moneter Islam. B. Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. A. Pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengatur uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian di negara tersebut. B. Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam. 1. Giro wajib minimum per GMI. Giro wajib minimum merupakan instrumen kebijakan moneter yang cukup sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Sistem GMW ini mengharuskan bank komersial untuk memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. 2. Fasilitas pembiayaan dan simpanan. Fasbis adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh B untuk bank syariah atau BUS untuk menempatkan dananya dalam rangka standing facility syariah dengan akad wadiyah. Tujuannya untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka operasi moneter syariah. 3. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka menjadi instrumen kebijakan yang sering digunakan oleh otoritas moneter karena instrumen ini berorientasi pasar, keterlibatan bank, dan bersifat tidak mengikat. Arah kebijakan mudah ditangkap oleh pasar dan tidak membebankan pajak pada bank. 4. Transaksi repo syariah. Transaksi repo khusus syariah bisa memberikan manfaat kedua belah pihak baik bank syariah maupun Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembelian yakni Bank Indonesia karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia di mana SBS yang dimiliki bank syariah dapat direpokan kepada Bank Indonesia. 5. Sertifikat investasi mudharabah antar bank. SIMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank syariah yang kekurangan dana. 6. Sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. SIKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau US dalam transaksi POS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. 7. SIPA Bank Sentral telah menyempurnakan ketentuan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Penyempurnaan BIPUAS antara lain berupa penambahan instrumen baru berupa sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau disebut SIPA. 8. Reserve Repo SBSN. SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam standing fasilitas syariah. 9. Pasbisbi adalah suatu instrumen hutang yang berasal dari pemerintah atau bank sentral di negara tersebut atas dasar unjuk dengan jumlah yang tertentu dan akan dibayarkan kepada pemegang dana pada tanggal yang telah disepakati bersama sebelumnya. 10. Sertifikat berharga syariah nasional. SBSN merupakan bentuk derivatif dari surat berharga negara di samping surat utang negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.